Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erlina Nuraida Ramadhani dengan NIM 25416261201368 dari kelas MN25D. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro yang berjudul Analisis Pengangguran Kemiskinan di Indonesia. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Pengangguran kemiskinan merupakan permasalahan utama pembangunan di Indonesia. Tingginya angka pengangguran menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, sehingga banyak masyarakat tidak memiliki pendapatan yang memadai. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan tingkat kemiskinan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai hubungan pengangguran dan kemiskinan sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat. Baik, selanjutnya ada perumusan masalah. Bagaimana sih kondisi pengangguran di Indonesia? Saat ini, tingkat pengangguran terbuka atau TPT berada di sekitar 4,85% dari bulan November 2025 atau sekitar 7,46 juta jiwa dari angka kerja. Menunjukkan tren penurunan ini dibandingkan dari tahun sebelumnya. Namun masih menghadapi tantangan serius seperti dominasi pengangguran muda atau dari 15 sampai 24 tahun. Yang kedua ada bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren menurun mencapai 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa pada bulan Maret 2025, yaitu turun dari 8,54% pada bulan September 2024. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, garis kemiskinan nasional Indonesia sekitar 609 per kapital atau sekitar per bulan 20.000 per hari dengan komponen makanan seperti nasi, rokok, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan? Pengangguran sangat berpengaruh terhadap kemiskinan karena menghilangkan sumber pendapatan utama, menurunkan daya beli, mengurangi produktivitas, serta memperburuk kesejahteraan keluarga, yang secara langsung meningkatkan angka kemiskinan. Next, selanjutnya ada fenomena ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, dan menyebabkan daya beli uang menurun karena dengan jumlah uang yang sama, Anda bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan sebelumnya. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran adalah kondisi seseorang yang termasuk dalam kelompok usia kerja, mampu bekerja, bersedia bekerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap dan aktif mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja. Next, selanjutnya ada tujuan. Ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia, serta menganalisis hubungan antara pengangguran dan kemiskinan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan yang tepat. Next, selanjutnya ada pembahasan. Pengangguran memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, karena tidak adanya pekerjaan menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapat. Rendahnya pendapatan mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Selain itu, keterbatasan keterampilan dan pendidikan menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya pengangguran. Oleh karena itu, upaya pengangguran ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas lapangan kerja menjadi langkah penting dalam menekan angka kemiskinan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat
kaitan di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, pengendalian pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.